Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal UTBK ya. UTBK terkait dengan soal bahasa Indonesia. Langsung saja kita menuju pada soalnya. Nah, sebelum kita membahas soal seperti ini, hal yang pertama yang harus kita ketahui yaitu adalah soalnya terlebih dahulu. Soalnya ini untuk terkait dengan apa? Yaitu terkait dengan mencari teks editorial. Nah, setelah kita mengetahui tentang pertanyaannya, yaitu membahas tentang teks editorial, lalu yang selanjutnya kita baca bacaannya dulu. Pemimpin yang punya nyali bahwa masa depannya bangsa jauh lebih penting ketimbang menikmati kepentingan sesaat. Seperti guyuran subsidi BBM dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Terlebih kelompok masyarakat sebanyak 70%. Nah, ini sebelum kita membahas seperti ini, kita garis merahi dulu bahwa terkait dengan makna ini anggaran pendapatan negara. APBN kita garis bawahi. Terus selanjutnya terlebih kelompok masyarakat sebanyak 70% yang menikmati BBM bersubsidi adalah kaum berpunya. Nah, ini kita garis bawahi juga. Nah, ini kita garis bawahi. Presiden Jokowi mengakui bahwa anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 membengkak 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Nah, ini kita beri garis merah juga. Presiden Jokowi mengakui ya ini ya, kita beri garis merah. Jika tidak dikendalikan, subsidi dan kompensasi akan terus meroket. Membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi ini tidak dibarengi dengan sasaran subsidi yang tepat. Nah, tidak dibarengi sasaran subsidi yang tepat. Nah, ini subsidi dan kompensasi. Ini kita garis bawahi. Orang-orang yang tidak mampu malah gigit jari. Nah, ini juga kita garis bawahi. Gigit jari. Meski demikian, tak bisa dipungkiri kenaikan harga BBM akan menciptakan efek domino bagi sektor-sektor kehidupan lainnya. Ini kenaikan BBM juga kita garis bawahi. Penaikan harga BBM subsidi dan Pertamax mendorong inflasi sebesar 9%. Nah, subsidi Pertamax ini mendorong inflasi ke angka 9%. Kita garis bawahi juga. Oleh karena itu, diperlukan upaya keras dari pemerintah untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang rentan dengan memastikan BLT secara tepat. Nah, memastikan BLT secara tepat ini juga kita garis bawahi ya. Optimalisasi belanja pemerintah dan menggairahkan investasi dengan berbagai terobosan. Nah, ini intinya yaitu kita mencari teks editorial. Nah, sebelum kita mencari teks editorial, kita juga harus mengetahui dulu bahwa yang namanya teks editorial itu seperti apa. Kalau kita tidak mengetahui teks editorial seperti apa, otomatis kita juga tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya kan? Bahwa yang namanya teks editorial yaitu bisa disebut juga sebagai tajuk rencana. Karena secara umum kita dapat memahami sebagai sebuah ulasan pokok. Nah, ini teks editorial yaitu merupakan sebuah ulasan pokok dan menyeluruh dari seorang penulis tentang suatu isu tertentu yang sedang hangat dibicarakan ya, yang sedang hangat dibicarakan atau diperbincangkan di masyarakat. Nah, itu adalah sebuah teks editorial. Dan sedangkan teks editorial itu sendiri biasanya memuat pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu masalah secara aktual. Nah, aktual yaitu adalah secara yang terbaru. Beberapa isu yang bisa diangkat yaitu biasanya itu masalah politik, bisa hingga permasalahan terkait sosial atau ekonomi yang berada di masyarakat. Nah, itu adalah pengertian dari sebuah teks editorial.
Supaya kita bisa menjawab pertanyaan ini, otomatis kita harus tahu dulu apa itu yang namanya teks editorial. Nah, setelah kita mengetahui teks editorial, kita lihat isinya. Pilihan yang A, kelompok masyarakat berada harus mendapat subsidi. Nah, ini juga salah ya, ini kurang tepat. Karena yang namanya berada itu tidak mendapatkan subsidi, ya kan? Terus ini salah. Yang pilihan B, pemerintah harus mengendalikan anggaran subsidi BBM agar sasarannya tepat guna. Nah, ini bisa ya. Ini kita beri tanda centang dulu. Pilihan C, pemerintah sebaiknya tidak memberikan BLT BBM. Nah, ini juga salah ya. Ini juga salah. Karena apa? Pemerintah di sini sudah mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara, ini ya, anggaran pendapatan belanja negara, kelompok masyarakat sebanyak 70% menikmati BBM bersubsidi. Otomatis itu termasuk bantuan dari pemerintah, dari yang anggaran subsidinya itu 152,5 triliun membengkak menjadi 502,4 triliun rupiah. Kita lanjut ke pilihan D. Pilihan D yaitu adalah subsidi BBM harus diberikan kepada semua golongan masyarakat agar tidak ada yang dirugikan. Semua golongan masyarakat ya, kepada semua golongan masyarakat. Ini tentunya ada masyarakat yang mampu, ada yang tidak mampu, maka pilihan D juga kurang tepat. Yang E, pemerintah sebaiknya tidak menaikkan harga BBM. Nah, ini juga pilihan yang tidak tepat ya. Karena apa kalau tidak tepat? Anggaran APBN-nya membengkak dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Itu kalau misalkan BBM itu tidak dinaikkan, maka negara akan mendorong inflasi ke angka berapa? 9%. Nah, seperti ini. Jadi pilihan yang tepat yaitu adalah jawaban yang pilihan B. Nah, pada soal nomor 2 ini yang kita cari apa? Kita lihat soalnya dulu ya, bahwa yang soalnya yaitu adalah nilai sosial yang dapat diambil dari kutipan cerpen di atas. Berarti yang kita cari apa? Yaitu adalah nilai sosial. Kita garis bawahi dulu. Dari apa? Dari kutipan cerpen di atas. Nah, seperti itu ya. Setelah kita mengetahui soalnya, baru kita membaca bacaannya. Dialah Abdul Hamid. Kita garis bawah ya, Abdul Hamid. Seorang pria berusia 45 tahun. Hamid ini adalah pria yang polos, pendiam, dan tak banyak bicara. Nah, ini kita garis bawahi. Hamid tinggal di sebuah kecamatan yang mayoritas pekerjaan penduduknya adalah nelayan. Tinggal di sebuah kecamatan yang mayoritas pekerjaan penduduknya adalah seorang nelayan. Kecamatan ini berada di tepian pesisir. Hamid menetap di sini bersama istri dan kedua putranya. Nah, Hamid menetap di sini bersama istri dan kedua putranya. Kita garis bawahi. Sebenarnya Hamid memiliki 3 orang putra. Namun 4 tahun lalu putra sulungnya telah meninggal dunia akibat sakit infeksi peradangan usus yang diteritanya. Nah, Hamid memiliki 3 orang putra, kita garis bawahi. Namun 4 tahun yang lalu putra sulungnya Hamid meninggal dunia akibat infeksi peradangan usus. Nah, kita garis bawahi. Kala itu sang putra masih berumur 15 tahun. Nah, sang putra kala itu masih berumur 15 tahun. Kini Hamid hanya memiliki 2 orang putra. Nah, kini Hamid memiliki 2 orang putra, kita garis bawahi, yaitu namanya Zaid dan Zuhri. Zaid itu duduk di bangku kelas 1 SMP, sedangkan Zuhri masih berada di kelas 4 SD. Kita garis bawahi ya. Hamid sangat menyayangi mereka. Nah, kita garis bawahi juga. Meskipun Hamid tinggal di masyarakat nelayan, tapi profesi Hamid bukanlah nelayan.
Hamid memilih menjadi seorang tukang becak dayung. Nah, Hamid memilih menjadi tukang becak dayung. Nah, Hamid tukang becak dayung. Nah, tukang becak dayung. Karena memang hanya becak tua itulah yang ia punya. Di tempat itu tak zamannya lagi becak dayung. Adapun becak-becak yang beroperasi sudah menggunakan sepeda bermotor. Kalau Hamid becaknya belum menggunakan sepeda bermotor, masih di dayung ya. Tetapi bagi Hamid itu tetap mencari nafkah dengan becak dayung yang tua itu. Nah, Hamid masih mencari nafkah dengan becak dayung. Nah, dengan becak dayung yang tua itu. Bagaimana lagi untuk membuat becak motor, modalnya juga tidak sedikit. Berarti ada unsur ketidakmampuan dari Hamid untuk membuat becak motor. Ya, tidak mampu Hamid membuat becak motor itu. Nilai sosialnya apa ini? Nah, sebelum kita membahas tentang nilai sosial, kita harus tahu bahwa yang namanya nilai sosial itu apa. Kalau kita tidak mengetahui yang namanya nilai sosial itu apa, otomatis kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Karena apa? Pertanyaan seperti ini yang ditanyakan yaitu adalah nilai sosialnya. Maka dari itu kita harus mengetahui dulu ada nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen. Yang pertama yaitu adalah nilai agama. Ya, yang pertama yaitu adalah nilai agama. Nah, nilai agama yaitu adalah nilai apa? Nilai yang berkaitan dengan ajaran agama tentunya. Bisa dari kegiatan ibadah, bisa dari ritual keagamaan, bisa dari kitab suci, atau hingga nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan agama. Terus yang kedua yaitu adalah nilai sosial. Nah, ini yang ditanyakan tadi ya, nilai sosial yaitu adalah nilai yang bisa diamati melalui interaksi atau hubungan sosial antar tokoh dalam karya tersebut. Terus yang ketiga yaitu adalah nilai moral. Nah, nilai moral yaitu adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak, adab, atau etika yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Nilai ini biasanya bergantung dengan yang namanya norma atau aturan-aturan yang berlaku. Di dalam karya sastra, nilai moral itu biasanya ada dua, yaitu nilai moral yang buruk dan nilai moral yang baik. Yang keempat yaitu adalah nilai budaya. Nah, nilai budaya itu berkaitan dengan kebudayaan tentunya ya. Kebudayaan itu kan luas, bisa dari kebiasaan, tradisi, adat istiadat, atau ritual yang masih dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dari cerpen, dari sastra yang berjenis cerpen. Ada nilai agama, sosial, moral, budaya. Ini adalah gambaran sebagian dari nilai-nilai yang terkandung. Nah, sedangkan pertanyaannya yaitu adalah nilai sosial. Kita beri garis merah lagi ya, garis bawah lagi, bahwa yang menjadi pokok ini ada apa? Hamid, ya, ada orang yang bernama Hamid, ya, dia mempunyai dua orang putra, yaitu Zaid dan Zuhri. Zaid itu masih duduk di kelas 1 SMP, sedangkan Zuhri masih duduk di kelas 4 SD. Nah, Hamid ini adalah profesinya yaitu menjadi seorang tukang becak dayung. Nah, tukang becak dayung yaitu adalah becak yang tidak ada kendaraan bermotornya, yaitu didayung dengan kaki. Otomatis becak tersebut adalah jenisnya becak tua. Nah, kenapa Hamid mempunyai becak dayung? Karena tidak bisa membuat becak motor karena modalnya yang tidak sedikit. Otomatis kan dari bacaan ini Hamid itu termasuk golongan orang yang kurang mampu. Nah, nilai sosialnya apa? Seharusnya kita tidak tinggal di tempat yang ini yang A ya, pilihan yang A, di tempat yang kurang menguntungkan secara ekonomi. Ini jelas salah ya, karena tidak sesuai dengan konteks bacaannya. Rasa sayang yang ditunjukkan dapat membuat anak manja. Ini pilihan yang B, ini juga tidak sesuai dengan konteks karena tidak membahas terkait dengan hal-hal yang membuat manja pada anak Hamid ya.
Yang pilihan yang C, inovasi sangat dibutuhkan dalam menjalani sebuah kehidupan. Ini juga tidak ya, karena Hamid sebenarnya tidak hal inovasi yang dibutuhkan, yaitu yang dibutuhkan Hamid dalam konteks bacaan ini yaitu adalah biaya ya, modal. Pilihan yang D, keberanian dan keteguhan hati dalam mencari nafkah. Ini bisa ya, karena walaupun Hamid ini bermodal becak tua, becak dayung, dan teman-temannya itu sudah membuat becak yang jenisnya motor, tapi Hamid masih mau bekerja dengan becak dayung tersebut. Oke, ini pilihan ini kita centang dulu. Pilihan E, mayoritas penduduk berada dalam taraf hidup yang minim, sehingga tidak seharusnya kita berada di lingkungan tersebut. Nah, ini juga pilihannya tidak sesuai dengan konteks bacaan, kurang tepat lah ya. Berarti pilihan yang tepat untuk jawaban soal ini yaitu adalah pilihan yang D.